Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bussoleh Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas nih kepada Bapak Ibu semua, sebelum Bapak Ibu semua mengunggah dokumen apa saja yang diperlukan. Dan ingat, kemarin sudah saya buatkan kepada Bapak Ibu semua tentang video tutorial pendaftaran akun. Jadi setelah melakukan sebuah pendaftaran akun, di sini Bapak Ibu semua akan mengupload dokumen nantinya. Nah, tapi sebelum kita mengupload dokumen tersebut, kita harus tahu dokumen apa saja yang diperlukan. Jadi jangan tergesa-gesa di dalam pelaksanaan untuk melakukan sebuah upload data. Ketika salah upload data, resiko bagi Bapak Ibu semua bisa ditolak saat pemberkasan, administrasi pemberkasan. Oleh sebab itu pantau terus di channel ini. Namun coba komentar nih, dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal, di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Surabaya hadir mas, Bandung hadir mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Kita langsung pada pembahasannya Bapak Ibu semua. Jadi dokumen yang diperlukan untuk kita ketika melaksanakan sebuah pendaftaran nih, kita akan bahas di sini ada 3 poin. Dalam artian ada 3 sumber. Yang pertama, kita bisa lihat dari surat edaran BKN ataupun instansi Bapak Ibu semua, dokumen apa saja yang diperlukan. Karena pedoman kita untuk melamar, ingat, kita harus dari instansi kita ditakutkan berbeda dengan instansi-instansi lain. Dari contoh suratnya saja mungkin formatnya saja itu berbeda. Oleh sebab itu harus hati-hati Bapak Ibu semua. Misalnya kita ada di Pemprov Jatim, maka kita ikuti aturan yang ada di BKD Pemprov Jatim. Jadi jangan mengaca pada BKD yang lain seperti itu. Nah, yang pertama kita lihat, ini saya contohkan di Pemprov Jatim. Kita lihat edaran yang dari Pemprov Jatim. Di sini untuk dokumen persyaratan yang perlu diunggah, jadi kita harus dipersiapkan terlebih dahulu nih apa saja. Yang pertama adalah pas foto terbaru, berpakaian formal dengan latar belakang warna merah dengan ukuran maksimal 200 KB. Ingat, pakaian formal di sini tentunya Bapak Ibu semua bebas rapi, formal. Misalnya pakai batik, tidak apa-apa seperti itu. Atau mungkin pakai, lebih amannya mungkin hitam putih dengan berlatar belakang berwarna merah, formal. Jadi kita harus tegak formal. Beda dengan foto swafoto, beda ya Bapak Ibu semua. Ingat, yang pertama sudah kita bahas. Yang kedua, scan kartu tanda penduduk, KTP berwarna, atau surat keterangan yang telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun Dukcapil yang masih berlaku. Jadi kalau poin kedua ini, ingat dalam menyekan, jadi kita scan nih KTP kita itu kita scan. Ingat, scannya berwarna. Dilarang menggunakan hitam putih, berwarna, tulisannya jelas. Dan ada beberapa kategori di situ, biasanya untuk foto mungkin 200 KB. Jadi jangan sampai lebih dari 200 KB. Kita lihat nantinya pada SSCSN. Itu yang perlu kita persiapkan. Jadi yang pertama adalah pas foto, saya sarankan saja mungkin menggunakan hitam putih dengan latar belakang, maksudnya bajunya hitam, bajunya putih maksud saya. Jadi bajunya putih dengan berlatar belakang warna merah, atau berpakaian, ini tidak ada ketentuan sih. Yang penting pakaiannya formal. Kemudian yang wajib adalah latar belakangnya berwarna merah, formatnya JPG ataupun JPG, dan scan KTP yang berwarna, scan KTP yang berwarna. Atau mungkin Bapak Ibu semua tidak memiliki KTP, diberikan surat keterangan dari Dukcapil sementara karena proses pembuatan KTP-nya itu diperbolehkan. Yang penting scan-nya berwarna, seperti itu. Kemudian scan surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai ataupun materai tempel ataupun konvensional format terlampir. Ingat, poin ketiga. Poin ketiga ini khusus Pemprov Jatim, Bapak Ibu semua mengunduhnya. Bapak Ibu semua bisa unduh di websitenya BKD Jatim. Kalau misalnya Bapak Ibu semua berada di lingkungan Pemprov Jatim, atau mungkin ada di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, silakan cek di website masing-masing BKD, pasti sudah diinformasikan. Atau mungkin melalui pengumuman, tidak melalui website, bisa saja juga seperti itu. Tapi yang pastinya ikuti aturan di masing-masing pemerintah daerah. Jangan ikuti yang di pemerintah daerah yang lain, karena berbeda mungkin dari segi kepadanya. Biasanya
mungkin Bapak Ibu semua kepada Bupati, tapi Pemprov Jatim mungkin kepada Wakil Kepala Gubernur atau apapun itu berbeda. Jangan sampai salah. Itu yang bisa mengakibatkan dokumen Bapak Ibu semua itu bisa tertolak. Oleh sebab itu, hati-hati, ikuti saja aturan yang ada di pemerintah kabupaten masing-masing. Nah, dan di sini juga sudah disampaikan bahwasanya format terlampir. Dan kalau di Pemprov Jatim itu bisa menggunakan e-materai atau berarti bisa e-materai atau tempel konvensional. Nah, kalau materai, tempel atau konvensional, tanda tangannya itu mengenai dari materai tersebut. Seperti itu ya. Kalau misalnya e-materai, ingat aturan dari e-materai itu Bapak Ibu semua minta tanda tangan basah terlebih dahulu, di-scan baru ditempeli materai. Maksudnya e-materai, bukan e-materai dulu baru ditanda tangan, itu salah. Ketika kita scan nantinya di e-materai itu akan ditolak. Maksudnya dokumen Bapak Ibu semua itu tidak terbaca di e-materai. Karena aturan yang benar Bapak Ibu semua itu mencetak terlebih dahulu, ditandatangani oleh Bapak Ibu semua atau atasan Bapak Ibu semua, tinggal dicek saja di formatnya. Baru setelah itu di-scan, dan setelah di-scan dibubuhi e-materai. Itu yang benar. Langkahnya itu yang benar. Kemudian scan surat lamaran sesuai dengan format yang disyaratkan dan sudah ditandatangani serta dibubuhi materai. Surat lamaran ditujukan kepada Bapak PJ Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Diketik menggunakan komputer dengan mengimplementasikan penggunaan materai sebagai berikut. Nah, ini ya Bapak Ibu semua. Jadi ditujukannya kalau untuk Pemprov Jatim itu pada PJ Gubernur. Ini akan berbeda halnya dengan kabupaten-kabupaten lain. Mungkin sudah ada definitif gubernurnya atau mungkin pada bupatinya. Nah, itu berbeda. Jangan disamakan antara kabupaten lain dan dengan kabupaten ini. Jadi jangan mengcopy punyanya kabupaten lain. Itu intinya. Kita ikuti aturan di Pemprov yang Bapak Ibu semua akan lamar. Nah, aturan untuk materai, e-materai, pembubahan materai elektronik dilakukan pada SSCSN ataupun website distributor atau website mitra distributor. Dan surat sudah ditandatangani terlebih dahulu sebelum dilakukan pembubahan e-materai yang saya sampaikan. Tanda tangani dulu, di-scan, baru dibubuhi e-materai. Bukan e-materai dulu, baru dibubuhi tanda tangan. Salah. B. Materai tempel atau konvensional. Tanda tangan wajib mengenai atau menyentuh sebagian materai dengan pena bertinta hitam, format terlampir. Formatnya juga terlampir. Jadi kalau misalnya pakai materai tempel, mengenai materainya. Kemudian scan ijazah asli berwarna. Ingat, berwarna. Bukan surat keterangan lulus ataupun bukan dokumen fotokopi legalisir. Bukan legalisir yang di-scan. Foto, maksudnya di-scan ijazah Bapak Ibu semua berwarna. Ingat, berwarna sesuai dengan kualifikasi persyaratan jabatan dan memiliki ketentuan sebagai berikut. Ini contoh yang Jatim ya. Jadi kalau secara singkatnya pas foto, scan KTP berwarna, scan surat pernyataan 5 poin, scan surat lamaran, kemudian scan ijazah. Karena untuk aturan ijazah ini berbeda, mungkin ini kan saya buatkan secara umum nih kepada Bapak Ibu semua. Kemudian scan transkrip nilai, kemudian surat keterangan bekerja yang ditandatangani atau ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dibubuhi e-materai, boleh tanda tangan elektronik ataupun tanda tangan basah menggunakan materai tempel. Dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas yang dilamar. Kemudian surat keterangan aktif bekerja instansi yang mendaftar ditandatangani oleh pimpinan. Nah, itu kan Bapak Ibu semua melihat sekilas nih seperti itu. Oh, ternyata ada 8 poin yang diperlukan yang sudah saya sampaikan barusan. Itu sumber yang pertama pastinya dari edaran di masing-masing instansi. Yang kedua sumbernya, saya biar Bapak Ibu semua memiliki pandangan nih, saya akan tunjukkan yang telah pernah dilakukan di tahun 2023 kemarin pada websitenya SSCSN itu seperti ini. Jadi tampilan di websitenya SSCSN nantinya Bapak Ibu semua biar memiliki pandangan nih setelah itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu semua. Jadi di websitenya SSCSN nanti akan tampil seperti ini. Kalau fotokopi KTP kan nanti akan muncul di depan nih. Jadi tampilan di sini surat pernyataan ini yang versi kedua yaitu melalui SSCSN ya. Surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi,
Kemudian surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang dibubuhi e-materai ataupun materai tempel. Di sini kalau Pemprov Jatim itu diperbolehkan. Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling singkat 2 atau sampai dengan 7 tahun sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang dilamar. Kartu tanda penduduk. Nah, ini kartu tanda penduduk yang saya sampaikan tadi, ingat semuanya berwarna. Kemudian surat keterangan aktif bekerja pada saat mendaftar instansi paling sedikit 2 tahun, scan ijazah, scan transkrip, dan pas foto formal. Sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Persis dengan edarannya BKD. Jadi ini Bapak Ibu semua yang dipersiapkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu siapkan dari sekarang. Ingat, siapkan mulai dari sekarang. Siapkan dulu datanya, siapkan dulu formatnya, baru Bapak Ibu semua bisa mengerjakan. Jangan mengerjakan dulu baru Bapak Ibu semua mau melengkapi datanya. Nah, dengan menonton video ini kan sudah paham nih apa saja yang diperlukan. Silakan siapkan dulu, kemudian kita kerjakan bersama-sama dengan video yang akan saya buat selanjutnya. Dan misalnya Bapak Ibu semua kurang informasi, saya tambahi satu lagi untuk mengetahui terkait dengan syaratnya apa saja. Itu juga bisa dilihat pada instansi Bapak Ibu semua. Contoh kita mencari instansi di mana. Nah, coba kita cari melalui websitenya di sini. Kita cari misalnya S1 Sarjana, kemudian ekonomi, saya pilihkan ekonomi. Instansinya saya kosongi karena tidak semuanya ada nih Bapak Ibu semua. Kita pilih jenis pengadaannya, pengadaan teknis, kita cari. Nah, di sini kan sudah muncul nih misalnya di Badan Pangan Nasional, kemudian di mana. Nah, kita bisa lihat di sini. Dan persyaratannya juga ada sudah di sini, persyaratan administrasinya. Nah, persis kok Bapak Ibu semua. Kalau yang di versi website ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama, ada 8 juga. Jadi persiapkan mulai sekarang. Jangan mengerjakan dulu baru mau mempersiapkan, tapi persiapkan dokumennya dulu baru mengerjakan. Itu sih saran saya, biar Bapak Ibu semua tidak ini loh Bapak, tidak keburu-buru. Ketika keburu-buru salah nantinya. Pelan-pelan saja, waktunya masih lama. Ikuti dan pantau terus perkembangannya di Abah Channel ini. Terima kasih ya Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya, dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Abah Channel ini sebagai rekan Bapak Ibu semua dalam mencari informasi. Jangan lupa berkomentar dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.